Kemudian Nabi melanjutkan penjelasannya, fa innahu, maka sesungguhnya dia surga Firdaus itu ausatul jannah, surga yang terletak di tengah-tengah surga-surga yang lain. Wa a'lal jannati, surga Firdaus itu surga yang paling tinggi posisinya. Arahu fauqahu, di atas surga Firdaus itu adalah Arsyur Rahman, yaitu arasy Allah yang Maha Pengasih. Jadi surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, yang kemudian di atas surga Firdaus itulah Arsyur Rahman, aras Allah yang Maha Pengasih. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan daripadanya surga Firdaus itulah tafajjaru, mengalir, memancar anharul jannah, air-air yang ada di surga, air yang ada di sungai-sungai surga. Jadi semua jenis mata air yang ada di surga itu ada di surga Al-Firdaus. Dari sanalah bermula air itu mengalir ke sungai-sungai surga yang lainnya. Jadi surga Firdaus ini betul-betul surga yang sangat strategis. Betul-betul surga yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita, mintalah kepada Allah surga Firdaus itu. Jadi kalau Rasul sudah menganjurkan kita minta surga Firdaus, kita enggak minta, itu nanti kalau tidak dapat, jangan salahkan siapa-siapa. Karena enggak minta tidak dikasih. Oleh karenanya, di dalam banyak doa-doa kita, mintalah kepada Allah agar Allah menganugerahkan kita surga Firdaus. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu surga Firdaus. Allahumma inni as'aluka jannatal Firdaus. Ya Allah, hamba memohon kepadamu surga Firdaus. Jadi minta. Karena Nabi menyuruh kita memintanya. Jadi bukan kita minta-minta sendiri, tapi kita meminta atas petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana beliau tulis di dalam kitab Al-Fawaid halaman 27, beliau menjelaskan, anzahul maujudatu wa atharoha wa anwaruha wa ashrafuha wa a'laha zatan wa qadaron wa awsa'uha arsyur rahman jalla jalaluh. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan bahwa makhluk Allah yang paling tinggi posisinya dan paling bersih keadaannya, paling bercahaya,
paling mulia, paling tinggi, dan paling luas itu adalah Arsyur Rahman Jalla Jalaluh. Adalah arasy Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemilik kemuliaan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam tulisannya ini, wa kullu ma kana aqrabu ilal arsy kana anwaru wa anzahu wa asyrafu mimma ba'da anhu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa semua apa-apa yang lebih dekat kepada aras itu, maka dia lebih bercahaya, dia lebih bersih, dia lebih mulia dibandingkan apa-apa yang ada di bawahnya. Jadi karena surga Firdaus ini paling dekat dengan aras, maka dia seperti aras juga. Surga Firdaus itu paling bercahaya, paling bersih, paling mulia dibandingkan dengan surga-surga lain yang posisi ketinggiannya itu di bawah posisi surga Firdaus. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan walihaza kanat jannatul firdaus. Dan inilah keadaan surga Firdaus, yaitu a'lal jinan. Surga Firdaus itu paling tinggi dibandingkan surga-surga yang lain. Wa asyrafaha, kemuliaannya lebih mulia dibandingkan surga-surga yang lain. Wa anwaroha, cahayanya lebih berkilau dibandingkan dengan cahaya surga-surga yang lain. Wa ajaliha, kesuciannya lebih suci dibandingkan dengan surga-surga yang lain. Liqarabiha minal arsy, hal itu dikarenakan surga Firdaus itu dekat sekali dengan arasy. Izhuwa saqafaha, bahkan aras itu menjadi atapnya. Jadi karena dekatnya surga Firdaus itu dengan arasy, jadi bahagian atas dari surga Firdaus itu langsung menyentuh bagian bawah dari arasy. Jadi kalau kita mencermati penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan-penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid halaman 27 itu, maka kita bisa memahami betapa istimewanya surga Firdaus yang oleh Rasulullah SAW kita disuruh untuk bermohon kepada Allah agar kita dianugerahi surga Firdaus itu. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri Allah menjelaskan tentang tipologi atau karakteristik orang-orang yang akan menjadi penghuni surga Firdaus itu. Dan tipologi atau karakteristik orang-orang yang akan menghuni surga Firdaus ini harus kita ketahui supaya kita mengarahkan diri kita
menjadi bahagian dari hamba Allah yang beriman, yang punya karakteristik sebagai penghuni surga Firdaus. Di samping kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan surga Firdaus itu. Ada 2 surat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang tipologi hamba Allah yang akan menghuni surga Firdaus itu. Yang pertama di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 107. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 107 Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mereka itu telah beriman dan mereka itu telah melakukan perbuatan baik, maka adalah mereka menjadi penghuni surga Firdaus. Di nuzula itu artinya tempat tinggal. Jadi surga Firdaus itu akan menjadi tempat tinggal. Bagi siapa? Allazina amanu. Bagi orang yang telah beriman. Bagi siapa lagi? Wa amilus solihat. Bagi orang-orang yang beramal soleh. Amanu, orang-orang yang telah beriman, dalam pengertian imannya itu terpelihara, terjaga sampai dia meninggal dunia. Jadi meninggal dalam keadaan membawa imannya, orang seperti itulah yang akan menghuni surga Firdaus. Maka iman itu harus dijaga. Jangan sampai rusak. Jangan sampai murtad. Jangan sampai fasik. Jangan sampai syirik. Jangan sampai munafik. Dijaga iman dan keutuhan iman itu. Jangan terkontaminasi oleh penyakit-penyakit yang bisa merusak iman. Karena dengan iman itulah seorang hamba akan masuk ke dalam surga, termasuk dengan iman itulah orang akan menjadi penghuni surga Firdaus. Yang kedua, wa amilus solihat. Orang-orang yang mereka itu banyak berbuat kebaikan. Jadi as-solihat di dalam ayat ini itu bentuknya jamak muannas salim. Artinya untuk bisa menjadi penghuni surga Firdaus tidak cukup hanya dengan satu kebaikan. Dibutuhkan banyak kebaikan. Kita beribadah dengan baik, kita bermuamalah dengan baik, kita bermunakahat dengan baik. Sehingga banyak kebaikan yang kita lakukan. Bukan hanya satu kebaikan saja. Tapi banyak kebaikan.